Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori konstruktivistik. Pengertian konstruktivistik. Kata konstruktivistik berasal dari akar kata konstruktif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memiliki sifat memperbaiki, membangun, serta membina dalam istilah psikologi. Kata konstruktif diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan kesimpulan baru, dan dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme diartikan sebagai aliran atau paham yang berupaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa teori konstruktivistik secara istilah adalah suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru. Yang selanjutnya ada para tokoh konstruktivistik. Ada 6 macam para tokoh. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget ini terkenal dengan tokoh konstruktivistik utama. Ia menggarisbawahi bahwasanya penekanan teori konstruktivistik adalah proses atau cara menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitanya. Tujuannya untuk mengonsumsikan bahwa anak-anak harus menggunakan konsep mereka pada dunia untuk memahaminya. Yang kedua ada Vygotsky. Vygotsky ini mengatakan perkembangan intelektual bisa dilihat dari segi historinya serta budaya pengalaman individu. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah dalam berpikir, berkomunikasi, serta menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga ada Maria Montessori. Maria Montessori ini dalam sejarahnya adalah tokoh konstruktivistik dalam periode awal yang mana pada zaman tersebut berbagai pendidikan masih banyak mampu menyerap informasi. Ia mampu untuk mempunyai kemampuan untuk belajar secara otodidak dan pada perkembangan kognitif pada manusia. Yang keempat ada Jerome Bruner. Jerome Bruner ini mengatakan bahwa pembelajaran akan berhasil jika proses belajar tersebut diarahkan pada konsep dan struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan, sehingga akan menjadikan anak dapat memahami materi yang akan diajarkan nantinya. Yang kelima ada John Dewey. John Dewey ini berpendapat bahwasanya pendidikan senyogianya mencontohkan kehidupan bersosial dengan secara luas, serta bahwa tingkatan harus digunakan guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang terakhir, yang keenam, Tasker. Menurut Tasker ini, teori belajar konstruktivistik lebih menganjurkan bahwasanya terdapat 3 hal yang wajib tersedia dalam suatu belajar. Di antaranya ada yang pertama, peserta didik berperan aktif dalam konstruksi pengetahuan yang bermakna. Yang kedua, mengaitkan antar ide-ide baru sangat penting dalam proses pengonstruksian. Yang ketiga, mengaitkan antara informasi yang baru diterima dengan gagasan yang akan dikembangkan. Yaitu yang selanjutnya ada prinsip-prinsip konstruktivistik, di mana yang diterapkan dalam proses belajar mengajar adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuan mereka secara aktif dan terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah nantinya, dan juga akan munculkan ide-ide baru yang akan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Teori ini juga beranggapan bahwa pembelajaran akan lebih efektif dan efisien jika dalam prosesnya guru melibatkan peserta didik secara aktif. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik. Yang pertama, kelebihan. 1. Peran guru dalam proses pembelajaran. Guru adalah sebagai fasilitator. Yang kedua, dapat mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, serta mengajarkan mereka untuk selalu berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, perbedaan individual menjadi lebih terukur dan dihargai. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, terdapat perbedaan antara pendidik dengan pendapat yang ditemukakan oleh para ahli.
Yang kedua, penerapan teori ini akan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit karena teori ini menuntut peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, kondisi di masing-masing sekolah juga berdampak pada aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan dan aktivitas siswa yang baru. Yang selanjutnya adalah implikasi menurut para tokoh. Yang pertama, menurut para tokoh Piaget itu merumuskan tujuan belajar. Yang kedua, Vygotsky, dia menjabarkan implikasi teori konstruktivistik itu yang pertama, yaitu menghendaki adanya setting kelas sehingga siswa dapat saling berinteraksi satu sama yang lain. Yang kedua, lebih menekankan scaffolding. Siswa diberikan beberapa bantuan dalam mengatasi masalah mereka sebelum diberi kesempatan untuk mengatasi masalahnya sendiri hingga akhir. Menurut Brunner, dia menemukan bahwa seorang guru dalam perspektif konstruktivistik adalah seseorang yang akan mendorong dan menerima inisiatif dan otonomi siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk memakai bermacam-macam bahan seperti data mentah. Terus menurut aplikasi para tokoh Aseri Budiningsih ini berpendapat bahwa peran guru dalam pembelajaran konstruktivistik antara lain yang pertama, membantu peserta didik dalam proses mengkonstruksi pengetahuan mereka, membantu siswa untuk membentuk pengetahuan mereka sendiri. Dari kesimpulan implikasi tersebut mengatakan bahwa kesimpulan dari peran guru dan peserta didik menurut konstruktivistik adalah peran peserta didik sebagai konsumen ide telah bergeser ke arah peran produser ide. Peserta didik tidak bertindak secara pasif dalam proses pembelajar yang hanya menerima pengetahuan yang disampaikan oleh guru pada saat proses pembelajaran, melainkan harus berperan aktif untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.